Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan berbagai fenomena atau peristiwa, baik peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Peristiwa hujan deras, banjir, tsunami, gempa, tanah longsor. Selain peristiwa alam, kamu mungkin juga pernah mendengar peristiwa sosial. Contohnya kerusuhan massa, demonstrasi, banyaknya pengemis, atau tentang penggunaan narkoba, maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Atau kamu juga mungkin pernah menyaksikan peristiwa politik, pemilihan presiden, gubernur, wali kota. Kamu juga mungkin pernah melihat peristiwa-peristiwa olahraga, prestasi yang diraih oleh siswa, atau peristiwa budaya. Sehari-hari mungkin kamu juga sering menyaksikan. Kita juga pernah membaca atau menyaksikan tumbuh, kembang, mekarnya bunga-bunga di sekitar kita. Ini adalah peristiwa-peristiwa alam, sosial, dan budaya yang senantiasa ada di depan mata kita. Mungkin kita baca, kita dengar, atau bahkan kita saksikan langsung. Dalam konteks ini, kita akan mempelajari apa yang disebut dengan teks eksplanasi. Ananda sekalian, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seraya berdoa, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Kompetensi dasar yang ingin kita pelajari adalah 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca dan membandingkan beberapa teks, siswa dapat menemukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Di awal tayangan, kamu tadi sudah mendengar, menyaksikan, dan melihat ada beberapa peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa budaya. Berkaitan dengan materi kita, teks eksplanasi, dapatkah kamu menyebutkan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Iya, benar. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Lalu apa yang menjadi karakter khas teks eksplanasi? Yang pertama adalah ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Lalu logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Objektif. Penjelasan dalam teks disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung oleh teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Ingat, teks eksplanasi bukanlah teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan, dan bukanlah teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, dan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan.
Sekarang mari kita bahas struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul, yaitu tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses itu terjadi. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua adalah proses kejadian atau urutan sebab akibat. Jika pertanyaannya adalah bagaimana, maka uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual, fase-fase disusun berdasarkan urutan waktu. Yang B, rincian jawaban pertanyaan mengapa tersusun secara kausalitas, fase-fase kejadian hubungan sebab akibat. Yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi, yaitu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya, ada interpretasi dan kesimpulan. Jadi jelasnya bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian besar. Di bagian awal adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Paragraf-paragraf selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana proses kejadian atau urutan sebab akibat, dan ditutup nanti dengan ulasan atau interpretasi dari si penulis. Kita ambil contoh tentang peristiwa kerusuhan. Di paragraf awal disebut apa kejadiannya, lalu apa latar belakangnya dan pernyataan umum tentang kejadian tersebut. Di paragraf berikut adalah jawaban dari bagaimana peristiwa itu terjadi, dijelaskan dari uraian waktunya. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi adalah peristiwa kerusuhan. Mengapa kerusuhan itu bisa terjadi? Ada hubungan sebab akibat. Di paragraf akhir diberi komentar atau penilaian atas konsekuensi kejadian kerusuhan yang dipaparkan tersebut. Nah, itulah contoh bagaimana struktur dari sebuah teks eksplanasi. Untuk lebih jelas, nanti di pertemuan berikut akan dilatihkan bagaimana membuat teks eksplanasi. Ananda, mari kita bahas selanjutnya ciri kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, kita amati konjungsinya, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologis terjadinya suatu fenomena. Itu sebabnya kita akan melihat banyak kata hubung atau konjungsi jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian yang terdapat pada teks tersebut. Lalu ada banyak keterangan waktu di dalam teks itu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Lalu istilah ilmiah yang sesuai dengan konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi hubungan sebab akibat ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Nah, itulah ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Baiklah, Ananda tercinta, mari kita berlatih. Latihan untuk minggu pertama, kita akan khusus fokus membahas struktur teks eksplanasi. Silakan pilih satu teks di halaman 48 atau 5 sampai 50, ada judul demonstrasi massa. Atau boleh kamu pilih Gempa Aceh, halaman 59 sampai 60 di buku teks bahasa Indonesia kelas 11. Catatannya, boleh ambil judul lain dari sumber berbeda. Dengan catatan, pilihlah yang berjenis teks eksplanasi. Pilih satu saja, lalu tentukan strukturnya. Kamu cukup menandai mana bagian pernyataan umum atau identifikasi fenomenanya, lalu mana bagian proses kejadian atau urutan sebab akibatnya, dan mana bagian ulasan atau interpretasi. Nah, apa penugasan minggu kedua? Yaitu menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Teks yang sudah kamu pilih tadi di minggu pertama, maka teruskan saja analisislah kebahasaannya dari hal-hal yang sudah kita jelaskan tadi. Kamu cukup menemukan konjungsi, yaitu konjungsi sebab akibat dan hubungan kronologis, lalu keterangan waktu, dan istilah. Cukup 1 atau 2 kalimat saja di dalam teks tersebut.
Ananda, alhamdulillah tiba kita di bagian akhir dari pertemuan kita. Sebagai simpulan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Strukturnya yaitu penjelasan umum, kemudian deretan penjelas, dan interpretasi. Lalu sebagai teks yang berisi paparan proses, ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis. Lalu ada di situ terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan hal-hal yang dibahas. Dengan mempelajari teks eksplanasi, kita akan menghindarkan diri dari hoax. Kenapa? Teks eksplanasi berdasar fakta. Ingat, teks eksplanasi berdasar fakta, bukan hayalan. Pesan utama yang dapat saya sampaikan mengutip apa yang dikatakan oleh John Ruskin, seorang pemikir, kritikus sosial dan seni, dan juga seorang dermawan, mengatakan seperti ini. Sinar matahari itu rasanya luar biasa. Hujan menyegarkan, angin menguatkan, dan salju menggembirakan. Benar-benar tidak ada yang namanya cuaca buruk. Yang ada hanya jenis cuaca yang berbeda. John Ruskin mengajak kita berpikir positif. Anak-anak, terima kasih sudah bersama dalam pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat. Mari berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.